Yo, apa kabar peraih mimpi? Mungkin ada yang berpikiran bahwa kenapa afirmasinya tidak pernah terwujud atau belum terwujud. Apa sih penyebabnya dan bagaimana sih cara mengatasinya? Terus apa yang menjadi kesalahannya kenapa afirmasinya tidak terwujud? Kita bahas bareng di video ini ya. Yang pertama itu adalah salah dalam berdoa. Nah, kita salah dalam berdoa. Mungkin maksud kita benar tapi ucapan kita salah. Itu bisa menjadi salah satunya. Terus kita melakukan segala sesuatunya itu tidak seimbang. Nah, ini nanti untuk poin kedua ya, bagaimana kita menyamakan bagaimana doa kita, terus bagaimana kita menerapkannya, dan bagaimana nanti pikiran bawah sadar kita ini menerima input yang kita masukkan dan dirinya bisa menjadi sebuah pengirim doa kita agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita bahas dulu yang poin pertama. Nah, di poin pertama ini kita itu salah dalam berdoa. Kadang kita berdoanya itu menyebutkan kata-kata yang negatif. Sekarang gini, untuk prakteknya ya, teman-teman sekarang dengarkan saya dan tutup matanya. Sekarang tutup matanya dan dengarkan kata-kata saya. Jangan bayangkan sapi warna ungu. Apa yang muncul? Pasti sapi warna ungu. Kenapa? Karena ada kata jangan. Saat kita berdoa, kita menyebut kata-kata negatif seperti jangan, bukan, tidak, dan lain sebagainya. Itu yang dibaca adalah kebalikannya. Karena kata-kata tersebut tidak dibaca oleh pikiran bawah sadar. Nah, saat kita berdoa, kita mengucapkan kata-kata itu, justru kita tidak tepat dalam menuju poinnya. Kita menuju targetnya. Target doa kita ini apa? Misalkan, jangan dipersulit untuk mendapatkan uang. Nah, saat kita melakukan seperti itu, justru kita sama aja minta dipersulit untuk mendapatkan uang. Dan dirubah doanya. Misalkan nih, saya memohon untuk, sebutkan penghasilan sekian misalkan. Atau saya berbahagia dan bersyukur telah memiliki. Nah, itu juga akan diwujudkan. Tapi kalau ada kata-kata negatif, itu biasanya justru kebalikannya. Jadi teman-teman usahakan dirubah cara pengucapan dalam doa. Mungkin ada yang berpikiran bahwa Tuhan itu tahu maksud kita dan Dia memberikan yang namanya apa yang kita butuhkan. Nah, itu benar yang kita butuhkan. Tapi apa? Saat kita berdoa, kita kan butuh tuh segala sesuatunya. Tapi kalau itu kitanya keliru untuk mengucapkannya dan dibumbui dengan kata negatif, nah maka yang dikasih adalah sebaliknya. Jadi jangan salahkan kalau kita mendapatkan segala sesuatunya itu tidak sesuai, malah justru apa yang tidak kita inginkan yang diberikan. Jadi kita lanjut ke poin kedua, dan ini nyambung ya. Jadi saat kita berdoa tadi ucapan kita, lalu kita berdoanya tidak selaras. Nah, tidak selarasnya gimana? Saat kita mengucapkan segala sesuatu ya tentang doa kita, pertama kita udah memasukkan kata negatif. Terus yang kedua, pikiran kita menggambarkan sesuatu yang berlawanan ya, apa yang mungkin tidak kita inginkan. Yang ketiga, perasaan kita itu mungkin ada kata ya semoga dikabulkan, atau malah justru perasaan kita, aduh mungkin enggak ya, doaku bener apa enggak ya? Apakah ini udah tepat ya? Nah, itu kita nggak selaras tandanya. Dan itu tidak pernah akan kita dapatkan. Dan itu yang dikabulkan adalah apa yang kita gambarkan dan kita rasakan. Jadi teman-teman dirubah. Ucapannya dirubah. Terus nanti dalam menggambarkannya juga dirubah. Terus dalam perasaan itu juga dirubah. Jadi samakan. Misalkan kita menghendaki sebuah uang. Jika kita menghendaki nilai uang, ya sudah, kita ucapkan nilainya berapa. Kita membayangkan pikiran kita itu sudah memilikinya. Terus dalam perasaan kita juga merasakan bahagianya kita memiliki nilai tersebut. Dan misalkan nih, kita misalkan pengen penghasilan sekian dalam 1 bulan ya, dalam sebulan. Dari situ gambarkan juga kita ini banyak menerima duitnya, terus kita gunakan untuk apa. Nah, itu yang nanti akan diselaraskan. Dan perasaan kita juga kita mainkan sama. Jadi saat kita membayangkan misalkan punya penghasilan dengan nilai tertentu, terus kita gunakan untuk apa, itu rasakan perasaan kita ini bahagianya. Kita bisa menikmati semua itu dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dari situ kita udah sama-sama selaras. Dan kita dari ucapan, pikiran, dan perasaan itu udah sama, cepet banget dapatnya. Kadang kita menginginkan sesuatu di mulut kita, tapi pikiran dan perasaan kita jalan masing-masing, ya itu kita nggak pernah mendapatkan apa-apa.
Justru kadang malah justru sebaliknya yang kita dapatkan. Lalu di poin ketiga, kadang kita memaksakan doa itu gini. Kita berdoanya dalam kondisi mood yang kurang baik, kurang bagus. Nah, saat mood kita kurang bagus, itu energi negatifnya tinggi. Jadi hati-hati saat kita berdoa, kita harus menata mood. Ya sebenarnya bukan hanya berdoa aja, kita bekerja pun itu moodnya harus bagus. Seperti saya bikin konten ini, itu juga nunggu moodnya harus bagus. Dan kita harus menyesuaikan dulu ritmenya. Oh, lingkungannya seperti apa? Oh, baru seperti ini. Ya sudah, kita atur waktunya bagaimana kita bisa membuat sebuah karya atau kita mengerjakan sesuatu itu dalam kondisi mood yang baik. Untuk bekerja aja seperti itu, apalagi untuk berdoa. Saat kita melakukannya dengan mood yang serabutan, ya itu justru malah membuat kita tertekan. Kita menginginkan apa kayak kita terpaksa. Jadi kayak kita ini diburu-buru, kayak kita dikejar-kejar. Wah, harus cepat, harus bisa, harus apa. Belum lagi saat kita mengerjakan sesuatu, aduh, yang itu belum selesai. Itu justru akan membuat kita gak nyaman juga kan. Berdoa juga seperti itu. Saat mood kita kurang baik, lebih baik ya kita santai dulu. Kita mungkin mencari hiburan dulu. Tentu saja hiburannya yang ini ya, yang menggugah semangat kita. Bukan kita nyari hiburannya nanti sesuatu yang sedih, sesuatu yang horor, atau sesuatu yang justru membuat kita semakin loyo, semakin tidak punya energi. Nah dari situ kita justru malah yang kita dapatkan apa? Nggak ada. Udah moodnya jelek, cari hiburannya salah, dan akhirnya apa? Ya berdoa malah kacau balau. Kita nggak pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi mood ini juga berpengaruh. Ya, diingat. Yang pertama, kita harus menghilangkan kata-kata negatif dalam ucapan kita. Kedua, harus menyelaraskan apa yang menjadi ucapan, pikiran, dan perasaan kita. Yang ketiga adalah mood kita harus baik. Saat kita sudah memiliki mood yang baik dan kita berdoa, itu energinya luar biasa, dan itu bisa menjadikan diri kita lebih nyaman dan mungkin lebih fokus. Kita lebih bisa terarah lagi. Saat kita udah terarah, ya kita bisa memainkan perasaan dan pikiran kita jauh lebih nyaman lagi. Biasanya kalau moodnya jelek itu pikirannya udah gak tenang, perasaannya juga udah galau, gak beres juga. Enak gak kita lakukan sesuatu saat pikiran kita seperti itu? Contohnya, saat kita disuruh mengerjakan sesuatu, terus mood kita kurang baik, nyaman gak? Merasa terpaksa gak? Nah, doa sendiri itu gak bisa dipaksakan. Jadi kita rubah ya, afirmasinya harus dalam kondisi mood yang baik. Terus jangan pernah bertentangan dengan apa yang menjadi hukum-hukum mental, hukum-hukum pikiran. Saat kita udah bisa menerapkan itu, ya kita akan mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah, dan tentu saja kita akan menjalaninya dengan enak juga, dengan nyaman. Jangan lupa raih mimpimu. Bye bye.